Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas 10 TKJ 1? Baik, sehat semua ya? Saya absen dulu untuk hari ini. Apakah ada yang tidak masuk? Ada siapa? Alif. Ada surat dispensasinya, dia pas skip ya? Yang lain masuk semua? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita belajar hari ini itu bisa bermanfaat dan juga berkah. Silakan dipimpin doa salah satu ketua kelasnya. Mbak Dudo siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai untuk pelajarannya, ya, biar pembelajaran kita hari ini itu seru dan menyenangkan, biar kalian juga semangat. Mari kita melakukan tepuk semangat dulu, ya. Tepuk semangat. Oke, kita kembali ke materi. Materi kita untuk hari ini yaitu berpikir komputasional. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak? Kira-kira berpikir komputasional itu yang seperti apa? Masalah. Terus ada lagi? Berpikir secara apa tadi? Selain memecahkan masalah? Nah, secara logis dan sistematis. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak dulu ya, Bapak ada video. Nanti kalian simak, kalian perhatikan. Video tersebut itu mencakup apa yang kita pelajari di berpikir komputasional ini. Silahkan kalian simak dulu. Belakang, kedengeran? Dengar ya? Kita kali dulu, nanti kalian sambil menganalisa dari video ini ya. Bagian kecil yang lebih mudah dan. Nah, untuk berpikir komputasional tadi ada yang menjawab apa tadi? Untuk memecahkan masalah, yaitu bisa disebut dari komponen yang pertama, yaitu dekomposisi, yaitu untuk memecahkan masalah-masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya seperti itu. Jadi untuk kita berpikir komputasional itu yang kedua, kita juga harus mengikuti pola alam. Itu kalau untuk yang di video ini. Berarti kalau kita di kondisi yang lain, berarti kita juga harus mengikuti polanya. Untuk yang ketiga itu komponennya abstraksi, memilih informasi atau menyaring yang penting atau yang relevan saja, yang tidak penting diabaikan. Untuk yang keempat, yang terakhir tadi komponennya algoritma sebagai langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah atau prosedur ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, di sini berarti pengertian dari berpikir komputasional berarti kita harus apa di situ? Kita harus berpikir seperti komputer. Apakah seperti itu? Apakah seperti itu kita berpikir seperti komputer? Iya, kita harus berpikir seperti komputer untuk melibatkan komputer itu dalam memecahkan sebuah masalah. Jadi ada yang pertama tadi dekomposisi, ada kita melihat atau mengenali pola, terus kita juga melihat abstraksi, terus yang keempat yaitu algoritma. Jadi keempat komponen itu kita bisa memecahkan masalah dalam berpikir komputasional ya. Nah, komponen yang tadi saya sebutkan dan juga dijelaskan dalam video tadi ya, dekomposisi untuk memecahkan masalah menjadi bagian kecil. Contohnya membersihkan rumah. Akhirnya ketika dibagi, misalkan untuk kalian membersihkan kelas, ya toh? Nanti ada yang membersihkan meja, ada yang membersihkan dinding, ada yang membersihkan atap, ada yang membersihkan lantai. Jadi dibagi menjadi bagian kecil.
Terus yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola itu seperti tadi di saat memancing. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau ikan itu menggerundungnya di mana? Kan kita bisa melihat itu. Tadi di bawah pohon. Berarti kita mengenali polanya. Jadi nanti berikutnya kalau mencari ikan lagi, nggak perlu ke yang lain, kita cukup di bawah pohon. Terus lagi untuk abstraksi, untuk melihat detail, berarti kita harus tahu apa yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan tadi apa? Mangga yang sudah matang. Berarti yang belum matang diabaikan saja. Karena tidak penting, ya toh. Buat apa? Karena yang kita butuhkan itu yang matang. Berarti kita carinya kita petik yang matang saja. Terus yang terakhir algoritma, yaitu untuk langkah-langkah pemecahan masalah. Ya. Nah, ada pun manfaat dalam kita itu berpikir komputasional, ada banyak banget ya manfaatnya. Ada membantu pemecahan masalah secara kompleks. Contohnya tadi untuk membersihkan kelas, ya toh? Ya, kalau misalkan satu anak nyapu yang lain tidak, ya otomatis tidak memecahkan masalah ya, nggak akan cepat selesai. Bagaimana biar cepat selesai, biar masalah selesai? Harus dilakukan dengan gotong. Terus mengembangkan keterampilan berpikir logis. Nah, kita bisa berpikir logika. Contohnya tadi seperti memancing ikan, mencari ikan. Coba kalau misalkan nggak mengikuti pola, kira-kira sampai berapa lama pun nggak dapat ikan. Ya, jadi kita harus tahu polanya dulu. Terus berguna dalam pembelajaran teknologi dan pemrograman. Contohnya tadi di algoritma. Kalau kita belajar algoritma langkah-langkah, otomatis nanti kita membuat sebuah program itu akan dengan mudah. Terus meningkatkan efisiensi dan kreativitas. Jadi kalau kita bisa berpikir komputasional, kita akan semakin kreatif. Karena apa? Karena kita langkah-langkah struktur semua sudah ada, tinggal dijalankan saja. Nah, contoh penerapannya itu bisa untuk merancang algoritma, bisa mengorganisasi dari data untuk dianalisa. Seperti tadi video itu kalian bisa menganalisa video. Karena apa? Karena secara tidak langsung kalian sudah berpikir komputasional. Karena kalian sudah berpikir di awal, oh ya, struktur dari video ini awalnya seperti ini, terus tengah-tengah isinya seperti ini. Akhirnya kalian kan mengikuti ya. Berarti pola pikir kalian seperti berpikir komputasional. Nah, untuk contoh penerapan dari algoritma ya, misalnya cara untuk membuat teh. Nah, itu ada langkah-langkahnya. Mulai dari dipanaskan air, terus kemudian menyiapkan gelas, ya toh. Setelah itu apa? Dituangkan. Setelah dituangkan, ditunggu beberapa menit, baru ditambahkan gula. Setelah itu siap diminum. Itu merupakan langkah-langkah seperti tadi di video. Caranya buat apa tadi algoritmanya? Jus mangga, ya. Nah, untuk algoritma itu bisa juga digambarkan dengan flowchart. Jadi flowchart itu juga prosedur atau langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Contohnya hujan. Apakah di luar hujan? Tidak, misalkan. Kalau tidak hujan berarti berangkat keluar. Tapi kalau di luar hujan berarti ada kondisi lagi yang harus disesuaikan. Ada masalah lagi, belum selesai loh masalahnya. Apakah membawa payung atau tidak? Kalau membawa berarti bisa keluar. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Belum? Belum ada. Kalau belum ada, kalian sudah belajar ya berpikir komputasional. Bagaimana kita berpikir seolah-olah kita itu bisa seperti komputer yang begitu canggih, ya kan? Nah, karena di dalam komputer yang canggih, ya teknologi yang canggih, itu ada yang namanya komponen 4 tadi itu. Nah, bagaimana kita juga bisa mengikuti komputer, bagaimana kita bisa berpikir komputasional, kita juga harus mempelajari 4 komponen itu tadi, ya. Oke, kita setelah ini lanjut ke materi literasi digital. Karena kalian sudah tahu bagaimana cara berpikir komputasional, setelah itu kita
berpikir bagaimana ketika kita itu menggunakan media sosial atau digitalisasi ya. Kita bisa belajar bagaimana tadi kita sudah mempelajari materi di sebelumnya, yaitu berpikir komputasional. Kalau kita sudah berpikir seperti komputer, sudah mindsetnya seperti komputer, ketika kita berdunia digital, kita juga harus bisa tahu etika dan juga bagaimana literasi kita dalam dunia digital. Kalau misalkan ada berita hoax, kira-kira kalian langsung percaya atau tidak? Nah, harus dicari tahu kebenarannya. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari informasi atau membaca informasi atau melihat video, menonton video secara utuh. Ya, kalau nggak utuh cuma separuh, itu nanti kita akan salah paham. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, silakan kalian tentukan kelompok satu deret sini satu kelompok ya. Oke, kalian sudah berdiskusi ya masing-masing kelompok. Sudah saling berdiskusi. Saya tunjuk secara acak dulu ya. Mulai dari kelompok 6. Coba algoritmanya seperti apa dari kelompok 6? Tadi hasil diskusinya bisa disebutkan cara masih agak keras ya. Ya, bisa disebutkan bagaimana ucapannya? Siapkan beras dan penanaman nasi. Terus? Masukkan beras ke dalam sebuah wadah. Nah, langkah ketiga. Beras dengan air bersih. Terus kemudian? Masukkan air dan beras yang telah dibersihkan ke dalam penanaman nasi. Terus? Nyalakan penanaman nasi dan bening dan matang. Nasi siap disajikan. Oke, itu dari versi kelompok 6. Yang suaranya keras? Ya, untuk membuat kopi algoritma. Ya. Langkah pertama? Langkah pertama, persiapkan alat kopi yang dibutuhkan. Ya. Yang kedua? Takar kopi dan giling menjadi bubuk kopi. Ya. Yang ketiga? Tuang bubuk kopi ke alat kopi. Yang keempat? Tuangkan air panas ke alat kopi. Langkah yang kelima? Air panas akan mengekstraksi bubuk kopi. Terus selanjutnya? Tuang kopi ke cangkir dan rebus bubuk kopi. Oke, itu prosedur atau langkah-langkah dari cara membuat kopi. Ya. Dan kelompok lain juga sudah membuat masing-masing kelompok ya hasil diskusinya ya. Berarti sudah paham semuanya ya. Tiap kelompok sudah paham dan satu kelas ini berarti sudah paham semua ya. Ya, oke. Kalau untuk berpikir komputasional sudah paham semua, ya toh? Berarti bagaimana kalau kita itu di dunia digital? Kita sudah pola pikirnya sudah komputasional. Kita di dunia digital itu harus bagaimana? Harus menjaga etika. Jadi untuk di materi literasi digital, sebelum kita lebih jauh mengenal yang namanya literasi digital, alangkah baiknya kita itu mempelajari dulu yang namanya etika di dalam digital. Karena apa? Karena kalau kita misalkan menonton video, nah tidak dengan selesai terus kita langsung komen dan sebagainya, itu nanti dampaknya ke siapa? Ke kita sendiri, ke diri kita sendiri dampaknya ya. Kalau kita belajar etika, kita bisa membedakan mana kita harus meng-share informasi ke khalayak publik, mana yang harus kita privasi untuk dikonsumsi secara privat ya, atau untuk privasi. Contohnya untuk misalkan ijazah dari kalian SMP, misalkan salah satu ijazah yang namanya Ridho.
ijazahnya Ridho itu loh asli. Ada yang bilang ijazahnya Ridho itu loh palsu. Nah, terus ada yang men-share, ini loh ijazahnya Ridho asli. Nah, seperti itu boleh dikonsumsi oleh publik, ya toh? Nah, di situ yang dinamakan ruang publik itu boleh dikonsumsi oleh orang publik atau orang banyak, ya lebih dari satu. Tetapi ada juga informasi yang tidak boleh di-share ke publik. Contohnya Ridho punya teman dekat, ya toh? Teman dekatnya Abim misalkan. Terus Abim tahu segalanya informasi tentang Ridho. Terus sama Abim ini di-share kebiasaannya Ridho mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, di-share sama Abim. Kira-kira itu boleh atau tidak? Ya, itu melanggar privasi seseorang. Jadi kita harus tahu beretika, ya. Nah, berarti kalau kita sudah tahu etikanya, ketika kita belajar literasi digital, kita harus benar-benar membaca informasi, menonton video, ya toh, mencari pengetahuan atau sumber-sumber yang akan kita cari itu kita harus benar-benar lengkap dan utuh. Jangan sampai terpotong di tengah, karena itu nanti akan berdampak. Apalagi sampai kita itu berkomentar yang tidak. Oke. Kalau sampai sini tidak ada yang ditanyakan, kita melakukan sebuah refleksi, ya. Dari kegiatan ini, pembelajaran kita hari ini, saya sudah menyiapkan yang namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Jadi nanti kalian silahkan dipelajari dulu LKPD-nya ini. Nah, LKPD ini nanti ada sebuah pertanyaan-pertanyaan atau lembar kerja yang harus kalian isi dan juga kalian kerjakan di rumah sebagai PR, ya. Jadi hari ini kita sudah belajar dan kalian juga semuanya sudah paham, ya. Ada yang belum paham? Sudah paham semua, ya. Bagaimana cara berpikir komputasional, bagaimana cara beretika, bagaimana cara kita itu dalam literasi digital. Sudah paham semuanya? Sudah, ya. Jadi untuk evaluasi hari ini, kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu lebih memperkuat lagi cara pola pikir kita itu, bagaimana bisa berpikir komputasional. Untuk meningkatkan lagi evaluasinya, meningkatkan lagi etika kita dalam dunia digital. Nah, mungkin buat anak-anak yang jarang sekali menonton video sampai full, evaluasinya hari ini kita belajarnya, malah kedepannya kita lebih tahu. Jadi kita harus menonton video sampai full. Jadi kita harus benar-benar bisa menerapkan literasi digital. Oke. Sebelum saya akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini itu bisa bermanfaat buat kita semua, bisa berkah buat kita semua. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu, ya. Untuk LKPD ini sudah saya share di grup kelas, jadi nanti silakan di-download dan juga dikerjakan di rumah, ya. Untuk pengumpulannya silakan dikumpulkan hari ini, ya. Dikumpulkan hari ini, terakhir nanti malam, ya. Terakhir nanti malam dikumpulkan, dikirim ke email saya. Nanti saya buatkan Google Drive link. Jadi nanti saya share di grup, bisa kalian kumpulkan di link tersebut, ya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu sebelum diakhiri? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dipimpin doa. Mbak Josia Fira, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab komputernya untuk disadon, ya.
dimatikan semua kontennya.